Macet total di pintu tol Brebes yang populer disebut Brexit menjadi kado hitam bagi pemudik Lebaran tahun ini. Kemacetan parah tidak bisa diurai. Para pemudik harus bertahan hingga belasan jam di Brexit. Belasan orang meninggal dunia diduga karena kelelahan dan penyakit lain. Mengapa hal ini sampai terjadi? Pemirsa, inilah Expose Belajar dari Brexit. Bersama saya, Rika Amro. Mudik Lebaran sudah menjadi ritual kolosal di negeri ini. Ribuan kendaraan roda 4 dan roda 2 dari kota-kota besar bergerak secara massal untuk mudik. Masalah menjadi runyam begitu pemudik mendekati pintu keluar tol Brebes Timur. Kemacetan tidak terhindarkan. Ruas tol Kanci Pejagan Brebes dijejali arus kendaraan hingga mencapai 40 km. Kemacetan terparah terjadi di pintu keluar tol Brebes yang populer disebut Brexit. Untuk mengurai kemacetan, kepolisian dibantu personil TNI merekayasa lalu lintas di jalur Pantura Banjaranyar, Kecamatan Brebes. Kontraflow juga diterapkan untuk mengurai kepadatan arus kendaraan dari jalur Pantura. Kami waktu itu sudah padat semua, kami coba alihkan ke selatan, yaitu kita buang semuanya ke Purbalenyi. Ternyata masyarakat mungkin karena keinginan pengen mencoba di Brebes Timur, maksudnya lewat Cipali, masuk lagi lewat Subang, masuk ke tol lagi, tol Cipali lagi. Itulah yang terjadi di sana. Sehingga selama kurang lebih 1 hari lebih, hampir 2 hari, baru bisa terurai karena kita tergantung dari jalan arteri yang digunakan itu. Yaitu tadi, Pasar Tumpah masih ada, perbaikan jembatan masih ada, jalannya hanya 2 lajur, kemudian lintasan kereta api sebidang yang palang pintunya setiap 20 menit tutup, itu pasti akan berpengaruh. Berapa kilometer kemarin tuh Pak? Kalau saya terbentur hampir ada 20 kilometer. Ya, ini cukup panjang. Berapa hari? 2 hari. Dengan ini yang sama? 2 hari, ya, 2 hari. Salah satu pintu tol Brebes Timur juga menjadi kambing hitam kemacetan parah di Brexit. Pintu tol itu yang paling awal dan yang paling akhir itu besarnya harus sama. Dan jalannya harus bisa menampung di keluarnya. Ya memang kalau tolnya itu dikatakan, loh ini bukan masalah di tol tapi di arterinya. Ya berarti pintu tolnya yang salah dong, lokasinya di situ. Ya kan gitu. Dong itu ada pasar, ada perlintasan kereta. Kalau di Brebes loh ya, gitu. Mestinya itu bikin exit tol yang besar juga sebesar waktu dia asal, nah gitu loh. Kan ini kayak teori botol aja, ini teori pipa gitu. Kalau satu pipanya masuknya besar, ini keluarnya kecil ya berantakan gitu. Horor Brexit menelan korban jiwa. Data Dinas Kesehatan Brebes, 12 orang meninggal dunia saat terjebak kemacetan di Brexit pada 3 hingga 5 Juli. Mereka diduga meninggal karena kelelahan dan penyakit lain. Salah satu yang mudik dengan mobil pribadi, Hedi Lugito bersama keluarganya, ikut terjebak macet di Brexit. Saya sampai Brebes itu ya 18 jam itu baru sampai Brebes, baru dari 20 jam itu baru sampai Brebes, keluar Brebes. Dari Bekasi loh saya startnya. Saya berangkat Sabtu malam jam 11. Lancar ya. Masuk tol ini sudah macet, tol Cikampek udah macet. Sampai di pertigaan Simpang Bandung itu, mau ke Bandung itu. Lancar. Begitu masuk Cipali lancar, terus ngebut aja sampai ke ruas tol Palimanan Kanci. Palimanan Kanci itu setelah Cirebon ya. Dari situ kita sahur di situ. Sahur, habis sahur berangkat. Lancar. Begitu masuk ruas tol Bakri yang ke arah Brebes itu, macet total jebret. Sampai kira-kira buka. Jadi saya sahur sampai buka itu di dalam tol. Ya 14 jam lebih.
Tio yang mudik bersama teman jadi korban lain Brexit. Mereka harus menghabiskan waktu 34 jam untuk sampai ke Semarang. Kami berangkat hari Sabtu malam jam 10 dari Jakarta, dari Rawamangun. Saya turun di Semarang, teman saya menuju Solo. Kami terjebak di macet paling parah itu ada di exit Brebes. Itu sekitar 11 jam. Dari jam 3 dini hari sampai jam 2 siang. Itu. Belasan jam bertahan dalam kondisi tersiksa di Brexit menjadi horor tersendiri bagi pemudik. Yang paling horor di situ adalah itu jalan tol. Jadi kita nggak bisa sembarangan berhenti sebenarnya, karena itu harus berjalan terus kan. Kita nggak bisa istirahat, kita akan susah menemui warung makan dan harus stay terus otomatis. Tapi karena memang kondisinya semacam itu, banyak juga mobil-mobil yang ketakutan untuk kehabisan bensin, mereka memilih untuk menepi di pinggir. Jadi memang itu udah bukan lagi jalan tol sebenarnya, secara prakteknya gitu. Jalur tol yang mestinya tertib pun berubah jadi berantakan. Kami, saya dan teman-teman saya sempat turun, matiin mesin dan turun dan memilih untuk foto-foto, menikmati kemacetan, dan itu sangat-sangat panas. Dan sangat panas, banyak orang berjualan di situ, ada toilet dadakan, macam-macam yang dijual mulai dari bensin, yang ketika itu masih seharga 20.000 per liter. Konon setelah itu sampai menembus 50.000 per liter, dijual pakai botol dan jerigen. Terus jual makanan dan bahkan jual telur asin di Brebes, jual timun. Ya itu mungkin cuma ada di Indonesia pemandangan semacam itu. Dan yang pasti itu jalan tol jadi tempat sampah terbesar, terpanjang mungkin di dunia. Kementerian Perhubungan mencanangkan zero accident atau 0 kecelakaan pada mudik kali ini. Namun harapan hanya impian. Transportasi darat tetap menjadi jalur berbahaya bagi pemudik. Data dari Korlantas Mabes Polri, kecelakaan lalu lintas saat mudik 2016 sebanyak 2.979 kejadian. Angka ini memang turun 6% dari kecelakaan mudik tahun lalu. Kecelakaan terutama terjadi pada kendaraan roda 2. Kecelakaan selama mudik tahun ini menewaskan 558 orang, turun 20% dibandingkan korban mudik tahun lalu. Alhamdulillah evaluasi sampai dengan hari ini telah menurun, baik itu kecelakaan lalu lintas maupun korban meninggal dunianya. Yang agak tinggi adalah sepeda motor. Zero accident hanya diraih moda angkutan penyeberangan. Kereta api dan pesawat udara juga tidak meninggalkan jejak hitam pada mudik tahun ini.